Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Manajemen Institut Teknologi Indonesia Angkatan 2021 akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kami perkenalkan diri. Saya Erza Nurfadi Rohali dan teman saya. Saya Nazwa Azhara Saidah. Saya Sis Aditya. Saya Sandrina Alfa. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Untuk pesan pertama di sini ada pengertian komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Namun, dalam proses tersebut terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Selanjutnya, ini ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis, menurut Rosenblatt, adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Selanjutnya, ada tentang prinsip komunikasi. Di sini ada 12 prinsip komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Selanjutnya, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Dan yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada pengirim. Pengirim adalah orang yang ingin menyampaikan pesan. Selanjutnya ada ide. Ide adalah pokok pembahasan dalam komunikasi. Yang ketiga ada encoding. Encoding adalah simbol-simbol dalam proses komunikasi. Ada saluran komunikasi, terdapat dua macam saluran, yaitu formal dan informal. Selanjutnya ada penerima, orang yang menerima pesan atau untuk siapa pesan tersebut dimaksudkan. Selanjutnya ada decoding. Decoding adalah orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator. Dan yang terakhir ada umpan balik, yaitu proses memastikan penerima telah menerima pesan dan memahaminya. Untuk selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi ada 3 macam. Ya, yang pertama ada proses komunikasi ini dimulai dari pembicara mengutarakan pesan dalam suatu situasi kepada halayak yang menimbulkan dampak. Yang kedua ada proses komunikasi ini dimulai dengan pengirim pesan menyampaikan pesan melalui yang diterima penerima pesan. Kemudian adanya umpan balik untuk pengirim. Dan yang terakhir dari Scrum yaitu proses komunikasi ini dimulai dari pengirim pesan yang mengirim pesan kepada penerima pesan, kemudian bergantian mengirim pesan kepada pengirim. Selanjutnya ada pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang dianggap paling efektif dan prosesnya dilakukan dengan cara sangat sederhana dan menjadi keharusan bagi setiap insan baik secara formal ataupun non-formal. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah membentuk identitas diri. Yang kedua, memahami diri dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Yang keempat, membantu menyesuaikan diri. Yang kelima, memperoleh informasi.
Yang keenam, mengurangi ketidakpastian. Yang ketujuh, mempengaruhi orang lain. Yang kedelapan, manajemen konflik. Yang kesembilan, mengembangkan keterampilan. Yang kesepuluh, mendeteksi kebohongan. Selanjutnya ada perbedaan komunikasi bisnis dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Dan komunikasi antar pribadi adalah dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung fleksibel dan informal. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat yang semakin tinggi diproduksi menjadi hal yang memotivasi. Selanjutnya, teori dua faktor. Teori dua faktor yang dikenal sebagai teori motivasi Hertzberg dikembangkan oleh Frederick Irving Hertzberg pada tahun 1923 sampai 2000 menyatakan ada dua faktor yaitu Hygien faktor atau faktor kesehatan dan motivation faktor motivasi yang menyebabkan kepuasan kerja. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.